Mungkin ada di antara kita yang lagi berjuang sendirian sama masalah ini, tapi ketahuilah, tantangan yang akan kita bahas ini adalah salah satu ujian terberat di era digital yang dialami banyak orang dalam diam. Dalam beberapa menit ke depan, kita nggak cuma akan bongkar akar masalahnya, tapi yang lebih penting, kita akan cari jalan yang terang benderang menuju pemulihan dan harapan. Yuk, kita mulai? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dengan lihat segede apa sih tantangannya, terus kita selami gimana ini bisa meracuni pikiran dan bahkan mematikan cahaya spiritual kita. Tapi kita nggak akan berhenti di situ. Kita akan melangkah bareng-bareng cari jalan keluarnya dan menemukan motivasi terkuat buat berubah, yaitu janji akan sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, kita mulai dengan pertanyaan dasar. Kenapa sih masalah ini jadi begitu besar dan bahaya banget di zaman kita sekarang? Jawabannya ada di dua hal, skala yang belum pernah ada sebelumnya dan kemudahan akses yang luar biasa gampang. 380.000. Coba lihat angka ini. Ini bukan cuma statistik loh. Ini adalah jumlah konten porno yang coba dibendung di Indonesia cuma dalam waktu 7 bulan. Kebayang nggak sih sedahsyat apa gelombang yang nerpa kita setiap detiknya? Skalanya itu benar-benar masif. Dan ternyata tantangan ini, meskipun kelihatannya modern banget, akarnya tuh udah diperingatkan dari ribuan tahun yang lalu. Peringatan dari Nabi Muhammad SAW ini jadi makin relevan hari ini. Kalau zaman dulu aja godaan ini udah dianggap berbahaya, coba bayangin betapa beratnya ujian iman di era di mana godaan itu cuma sejarak satu klik aja kan? Oke, tadi kita udah lihat skala masalahnya di luar sana. Sekarang yuk, kita bedah kerusakan yang terjadi di dalam diri kita. Ini tuh bukan sekedar kesalahan kecil, tapi beneran kayak racun yang pelan-pelan, diam-diam menggerogoti pikiran dan jiwa kita. Nah, secara sains, ini yang terjadi di otak kita. Prosesnya disebut neuroadaptasi. Coba bayangin, otak kita itu kayak gelas. Awalnya nih, setetes aja dopamin dari konten ini udah cukup bikin seneng. Tapi lama-lama otak kita beradaptasi. Gelasnya seakan-akan jadi lebih gede. Jadinya kita butuh dosis yang lebih banyak, lebih ekstrim, cuma buat ngerasain efek yang sama. Ini udah bukan lagi soal kemauan, tapi ini adalah perubahan biologis yang beneran terjadi. Dan dampak dari perubahan di otak tadi itu ya ini dia yang kita rasain sehari-hari. Jadi susah fokus kan? Gampang cemas, gelisah, bawaannya murung terus, pikiran kemana-mana, khawatir terus, gampang kesulut emosi, gampang marah. Ini semua bukan gejala ngasal teman-teman. Ini adalah harga mahal yang dibayar oleh kesehatan mental kita. Al-Quran punya istilah yang pas banget buat kondisi ini, hati yang sakit atau kolbun maridul. Ini tuh kondisi di mana hati nurani kita yang awalnya peka, pelan-pelan jadi kebal, jadi mati rasa, karena terus-terusan kena dosa. Dan yang mengerikan, seperti yang diperingatkan ayat ini, penyakit ini akan terus bertambah parah kalau kita biarin gitu aja. Dari kerusakan pikiran, kita pindah ke dampak yang mungkin paling bikin nyesek, kerusakan di jiwa. Gimana dosa ini ibarat asap tebal, bisa memadamkan cahaya dan kenikmatan kita dalam beribadah, dan akhirnya memutuskan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Analogi ini kena banget deh. Coba deh bayangin, kita mau ketemu orang yang paling kita hormati. Pasti kita pakai baju paling bagus, paling bersih kan? Nah, terus gimana ceritanya kita mau menghadap Tuhan, tapi dengan hati yang kotor karena maksiat? Pantes aja rasa khusyuk, rasa damai pas sholat itu jadi susah banget didapat. Ternyata ada penghalangnya, dan penghalang itu kita sendiri yang bikin. Ulama besar Ibnul Qayyim menyimpulkannya dengan tegas banget. Dosa bagi hati itu sama persis kayak racun bagi tubuh. Titik. Ia adalah sumber dari segala penyakit, baik di dunia maupun di akhirat. Sebuah pengingat yang benar-benar menyadarkan kita betapa seriusnya masalah ini. Setelah memahami betapa gelapnya masalah ini, sekarang kita beralih ke bagian yang paling penting, harapan. Ada jalan keluar kok, selalu ada cahaya di ujung terowongan. Yuk kita lihat kerangka kerja praktis untuk pemulihan. Sebelum kita ngomongin langkah-langkah praktis, ini fondasinya. Ini yang paling utama. Mungkin di kepala kita ada suara-suara yang bilang, udah terlambat, atau dosaku udah kebanyakan. Nah, ayat ini adalah jawaban langsung dari Allah buat suara-suara itu. Jangan pernah putus asa. Pintu ampunannya itu jauh, jauh lebih luas dari semua kesalahan kita. Pemulihan itu selalu mungkin. Nah, ini dia peta jalan praktisnya. Semuanya dimulai dari taubat, sebuah keputusan tulus untuk berubah. Lalu, latih diri dengan puasa untuk mengendalikan nafsu.
Sibukkan diri dengan kegiatan positif. Secara praktis, putuskan akses, ini krusial banget. Kelilingi diri dengan lingkungan yang baik. Dan yang terpenting, jangan lalui ini sendirian. Carilah bimbingan. Ini adalah langkah-langkah nyata yang bisa kita mulai ambil hari ini. Tapi, buat apa sih semua perjuangan ini? Apa imbalannya? Motivasi itu kan bahan bakar utama buat berubah ya. Dan di bagian terakhir ini, kita akan menemukan motivasi terkuat dari semuanya. Sebuah janji agung dari Tuhan. Ini dia janjinya yang luar biasa. Coba perhatikan kuncinya. Setiap hal yang kita tinggalkan karena Allah, murni untuknya, pasti akan diganti dengan yang jauh lebih baik. Ini mengubah segalanya kan? Ini bukan soal kehilangan, tapi ini soal menukar sesuatu yang murah dengan hadiah yang tak ternilai harganya. Perbandingannya jelas banget. Di satu sisi, ada kenikmatan semu dari dosa. Terasa nikmat sesaat, tapi setelahnya ninggalin jejak cemas dan hampa. Di sisi lain, ada kenikmatan sejati dari ketaatan. Mungkin butuh perjuangan di awal, tapi buahnya adalah ketenangan dan kebahagiaan yang abadi. Pada akhirnya, pilihannya kembali pada kita. Timbangan ini ada di hadapan kita semua. Akankah kita gadaikan kenikmatan abadi di surga? Hanya demi kepuasan sesaat yang fana dan ujung-ujungnya menghancurkan? Pertanyaan ini bukan untuk saya, tapi untuk kita renungkan oleh kita semua di dalam hati kita masing-masing. Pilihan ada di tangan kita. Jalan menuju cahaya selalu terbuka. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk memilih dengan benar.